halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. See the blazing Yule before us. Fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus. Fa la 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 la. Follow me in merry measure. Fa la 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 la. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa
I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Ha! The duckies for playing with me. Lammy for making me happy. Bingo for playing fetch with me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Mommy for making me laugh. Mommy for making yummy snacks. For Mom for tucking me in at night. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Daddy for taking us on trips. Dad for teaching me how to swim. Daddy for playing songs for me. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? For my sharks for making bath time fun. For my paints for making everything colorful. For my blocks for helping me learn. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Seeing the animals on the farm. Fun in the treehouse. Playing at the playground. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things I have. The thank yous never end. In the summer, the ants were a-working, bringing food to their hill every day, while the grasshopper sang in the sunshine. On his fiddle, his song he did play. Fi-dee-di-dee-da-doo-da-dee-da-do, fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I will sing all the while neath the sunshine. Neath the moon I will dance, I will play. In the autumn the ants were still working, but the grasshopper still did not care. The ants asked, why don't you store food for winter? When it's cold you'll have no food to spare. Fi-dee-di-dee-da-doo-da-dee-da-do, fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. Above us all there will always be sunshine, and there always will be time to play. Time went by and along came the winter, and the wind gave a cold icy chill. Snow fell down and there was no more sunshine, so the grasshopper went up the hill. Fi-dee-di-dee-da-doo-dee-dee-da-do, fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I am cold, I am wet, I am hungry, and I'm sorry I played the days away. In the valley he went to the anthill. He was cold and embarrassed and sad.
Fi-di-di-di-da-doo-da-di-da-do. Fi-di-do-di-da-dee-dee-da-day. And the grasshopper said in future seasons, work comes first, then I'll have time to play. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. One, potato, two, potatoes, three, potatoes, four, five, potatoes, six, potatoes, seven, potatoes, more. Skidamarinka-dinka-dink, skidamarinka-doo. I love you. Skidamarinka-dinka-dink, skidamarinka-doo. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamarinka-dinka-dink, skidamarinka-doo. I love you. Skidamarinka-dinka-dink, skidamarinka-doo. I love you. Skidamarinka-dinka-dink, skidamarinka-doo. I
Skidamaringadoo. I love you. Skidamaringadink-a-dink, skidamaringadoo. I love you. Skidamaringadink-a-dink, skidamaringadoo. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamaringadink-a-dink, skidamaringadoo. I love you. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, N-G-O,
His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya, seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Dan semua pegawai raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ketika Haman melihat, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Lalu pulanglah ia ke rumahnya. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya. Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu. Lalu kata Zeres istrinya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? jawab para biduan dan raja, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja. Bertanyalah raja kepadanya, Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? kata Haman dalam hatinya. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Hendaklah ia diarak melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. titah raja kepada Haman.
Bukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan apa yang dialaminya. Maka kata orang kepadanya, Jikalau Mordekai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan, engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam perbenaran raja. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada tiap-tiap daerah supaya dibinasakan semua orang Yahudi dan supaya dirampas harta milik mereka. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Di tiap-tiap daerah ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Lalu menanyakan Mordekai apa artinya. Dan Mordekai menceritakan kepadanya juga salinan surat undang-undang, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya. Akan tetapi, Ester menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku, selama 30 hari ini, tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai,
dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, Datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Permintaan dan keinginan hamba ialah, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada hari yang kedua itu, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Bertanyalah pula raja kepada Ester, Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Maka jawab Ester sang ratu, Hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Maka bertanyalah Raja Ahasverus kepada Ester sang ratu, Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Jawab Ester, Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hatinya dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana, Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, Sulahkan dia pada tiang itu. Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Dan Mordekai diangkat menjadi kuasa atas harta milik Haman. Maka raja mencabut cincin meterai, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat itah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasverus, Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi. sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai. Dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan atau membinasakan segala tentara yang hendak menyerang mereka. Ditulislah pesan atas nama Raja Ahasverus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati. Demikian juga di tiap-tiap daerah ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi.
Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya.